Empat kelompok manusia malas ibadah dengan macam-macam alasan. Apapun alasan ini, empat kelompok tersebut akan ditolak sama Allah, tetap masuk neraka. Jadi kenapa bisa masuk neraka? Ini empat kelompok manusia yang bermacam-macam alasan. Nanti ketika masuk neraka, ketika dia beralasan kepada Allah, maka Allah akan menolak alasan tersebut. Syekh Al-Faqih Abu Laish, di hari kiamat akan ada empat kelompok manusia yang selalu beralasan di dunia, tidak beribadah, dan semua alasannya ditolak. Di hari kiamat ada empat kelompok manusia yang selalu beralasan, kenapa masuk neraka? Oh, alasan saya begini. Dan Allah Subhanahu wa taala semua alasannya ditolak. Yang pertama, orang kaya dengan alasan sibuk mengurusi kekayaannya sehingga tidak beribadah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dan memperbandingkan dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena orang kaya itu selama hidup di dunia ini kan, orang kaya kan sibuk usaha A, diputerin duitnya masuk ke usaha B, usaha B, usaha C, usaha D, terus ketika itu dia melalaikan atau meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan ketika dia masuk neraka ditanya sama Allah, sini, ente kenapa bisa masuk neraka? Aduh Allah, dulu waktu saya hidup di dunia saya sibuk, saya ngurusin ini, anak saya banyak, istri saya ya cuma satu lah, anak ya cuma segitu, sibuk akhirnya saya, ya Allah. Oh, terus kamu nggak ibadah kepadaku? Enggak ya Allah. Akhirnya dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Tuh, lihat ada nabi yang bernama Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau kurang kaya apa? Kerajaannya besar, pasukannya ada kelompok jin, manusia, binatang, dan pasukan-pasukan yang lain. Belum ada angin kan sebagai kendaraannya. Nabi Sulaiman kaya, tetap sembahyang, tetap beribadah. Engkau kekayaannya tidak seberapa, kok kenapa enggak mau ibadah kepadaku? Maka pada saat itu alasannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ini kayanya sangat luar biasa. Ada cerita ketika Nabi Sulaiman ini memiliki harta yang sangat banyak sehingga kekayaan Nabi Sulaiman ini tidak terbanding dengan kekayaan apapun. Jadi ketika Nabi Sulaiman ini lagi berjalan dengan pasukannya, ketika sampai di istananya Nabi Sulaiman, ini ada satu pasukannya yang tidak ikut. Burung, namanya burung hudhud. Akhirnya Nabi Sulaiman ini marah. Ini kemana nih hudhud nih? Kok nggak ikut pasukan juga? Biarin aja, kalau dia sampai datang ke saya akan potong lehernya. Akhirnya burung hudhud ini datang. Wahai raja, wahai nabi, maaf saya terlambat. Ada apa? Ada informasi. Informasi apa? Karena saya melihat ada satu kerajaan di mana kerajaan itu sangat megah dan memiliki pasukan. Tetapi kerajaan tersebut adalah memiliki ratu. Ratunya ini menyembah matahari yang beragama Majusi. Maka dari itu informasi yang saya berikan kepada Tuan Raja. Baik, kalau misalkan informasi ini benar wahai hudhud, maka kau tidak akan jadi saya hukum. Maka saya akan kirimkan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wal akhir, ada ayat selanjutnya. Maka diambil surat nih hudhud, kasih. Diambil sama burung hudhud, di pelatuknya itu dibawa pergi, diterima oleh Ratu Bilqis. Wah, seluruh pasukan disuruh masuk agama Nabi Sulaiman. Suruh beriman kepada Allah. Kalau engkau tidak mau beriman kepada Allah, maka hari ini aku akan datang dengan pasukan bala tentaraku untuk menghancurkan negaramu. Maka Ratu Balqis ini ketar-ketir. Singkat cerita, Ratu Balqis ini ketakut karena sudah melihat mensurvey. Ya, biasa ada patwalnya dulu nyurvey, ini Nabi Sulaiman sama nih. Gitu. Cuma patwalnya nggak ada yang gendut, nggak ada. Ya, datang, waduh, balik lagi, waduh, Ratu Balqis, ini Raja Sulaiman, pasukannya banyak, banyak. Ya udah, akhirnya sebelum datang ke sana, Ratu Bilqis itu menyuruh ajudannya untuk membawakan emas perhiasan kepada Raja Sulaiman agar hatinya itu tergugah, maksudnya. Agar kata Nabi Sulaiman, enggak, balik, bawa. Pokoknya saya tunggu ratu kamu itu sudah datang kemari. Kalau misalkan nggak datang kemari, saya akan bombardir, bahasanya.
Nah, ketika Ratu Balqis ini sedang berjalan menuju kerajaan Nabi Sulaiman, ini Nabi Sulaiman ini rapat kabinet bersama pasukannya. Kira-kira siapa yang bisa mengangkat bangku singgasananya Ratu Balqis dalam sekejap? Saya, wahai raja. Siapa? Oh, dari golongan jin. Sebelum tuan raja duduk di bangku singgasananya tuan raja, maka saya akan pindahkan singgasananya Ratu Balqis ke sini sebelum raja duduk. Oh, hebat kamu ya. Ternyata selain daripada golongan jin, ada golongan manusia yang berilmu dan beriman yang bernama Asef. Kalau bukan Asef, Acep Warung bukan nih. Namanya Asef. Makanya diambil sama orang Sunda jadi Asep. Bukan Asep, bukan. Saya raja. Kalau jin itu bisa sebelum raja duduk, maka saya dengan izin Allah sebelum raja ini berkedip, maka singgasananya Ratu Balqis sudah ada di hadapan raja. Wah. Baru pakai wirid muncul itu singgasananya. Singkat cerita, sebelum Ratu Balqis ini datang ke istananya raja, ini Ratu Balqis ini dalam riwayat kakinya itu kayak kaki kuda, bukan kayak kaki manusia. Jadi sebelum datang, ya itu kaki kayak kuda. Maka pas mau datang di perjalanan, Allah rubah kakinya menjadi kaki manusia. Makanya itu keramiknya Nabi Sulaiman itu sama golongan jinnya sama pasukannya itu diganti. Keramiknya sangat luar biasa bagus dan begitu bening. Di bawahnya itu udah air. Seketika Ratu Balqis itu datang mengangkat daripada kalau kita apa ya, kayak jubah lah bahasanya ya, kalau laki-laki ya diangkat. Kata Nabi Sulaiman, ngapain diangkat itu? Ini ada air, ada genangan. Itu bukan genangan, itu bukan kolam. Itu mah keramik. Masya Allah. Saking beningnya sehingga ikan-ikan yang ada di bawah itu kelihatan begitu jelas nginjeknya itu. Dan istananya besar begitu kaya, tetapi Nabi Sulaiman tetap ibadah kepada Allah Subhanahu. Kamu kekayaannya seperti apa? Sekian dia bilang. Istrinya berapa? 1. Nih Nabi Sulaiman istrinya 100. Istrinya 1 gak sholat. Padahal neraka nggak pakai alasan. Orang kaya itu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya? Yang orang kaya yang punya duit segala macam, alasan apapun ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu besar kekayaannya. Sewaktu Nabi Sulaiman itu lagi ngebangun masjid di negeri Palestina, itu nggak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu wafat. Yang mengetahui ketika Nabi Sulaiman sudah terjatuh. Jadi Nabi Sulaiman itu megang tongkat ya. Nabi Sulaiman megang tongkatnya itu dimakan sama rayap. Ketika itu Nabi Sulaiman terjatuh, dia tidak ada yang tahu. Akhirnya yang tahu dari golongan jin ngelihat, ini raja kemana ya raja? Itu dia. Ngatanya sudah meninggal dunia. Jadi gaibnya gaib tidak mengetahui gaibnya gaib. Gaibnya ruh tidak mengetahui gaibnya jin. Gaibnya jin tidak mengetahui gaibnya malaikat. Dari antara seluruh para gaib yang paling unggul dan zat yang maha gaib adalah Allah Subhanahu. Dia nggak ada yang tahu kalau nabinya itu meninggal dunia, diangkat sama Allah. Maka dari itu jamaah sekalian, ya kalau ngomong kaya kan nggak ada yang kaya ini ya, pada bokeh semua kan, makanan aja udah dibeli, itu juga mesti ngurak-ngurak dulu gitu ya. Itu yang pertama, orang kaya yang tertolak alasannya karena dibandingkan Nabi Sulaiman, sekaya apapun Nabi Sulaiman tetap ibadah kepada Allah. Tetapi engkau kayanya cuma seberapa doang. Kamu kayanya karena apa? Kayanya apa ya? Emang karena apa? Karena muter-muterin duit bank lulu, mobil kredit, rumah kredit, kan kayak begitu. Oh, Nabi Sulaiman kayaknya pure, ya benar, kerajaannya sangat luar biasa. Punya kendaraan, kamu kendaraannya apa? Pajero. Kendaraannya apa lagi? Fortuner. Masih kalah cepet sama siapa? Kendaraan Nabi Sulaiman, angin, cepat kilat. Maka kekayaan Nabi Sulaiman tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang manusia yang malas ibadah dengan banyak alasan, orang miskin. Orang miskin itu ditolak kalau punya alasan. Oh, antum mah enak ngomong begitu doang. Ya kita mau ibadah, perutnya lapar, nggak khusyuk buat sholatnya, nggak khusyuk buat ngajinya. Makanya kalau kita lihat ya, di kolong jembatan, ya di bawah flyover biasanya ada orang yang tidur, ya
Itu ya wallahu alam ya, sholat apa kagak ya. Tapi sih mudah-mudahan kita mah husnuzon aja. Tapi lihat orang-orang yang tinggal-tinggal itu kayak orang-orang di bawah. Itu sholat apa enggak kita nggak tahu. Tapi ada aja yang nggak sholat gitu. Terus kalau misalkan ditanya sama Allah, kenapa kamu bisa masuk neraka? Ya, saya miskin. Mau sholat bagaimana? Saya lapar. Oh, nggak bisa begitu. Punya rumah? Ya, punya gubuk kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membandingkan orang miskin itu dengan nabinya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu miskin, gak punya tempat tinggal, gak punya istri, gak punya anak, gak punya kerjaan. Ini kalau kita orang miskin kita lihat, punya tempat tinggal, punya istri, anak 3, kalau nggak 5, miskin. Nabi Isa alaihi salatu wassalam kenabiannya cuma sebentar, sampai usia 30 tahun diangkat sama Allah di langit ketiga, nanti akan diturunkan kembali ketika akhir zaman untuk meneruskan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita ini orang miskin tapi punya rumah, orang miskin punya handphone. Sejatinya miskin itu kayak Nabi Isa, kagak punya tempat tinggal, istri gak gablek. Ini orang miskin, istri gablek, anak nambah melulu lagi. Ya mau gimana? Ya udah nggak ada kerjaan, ya istri aja dikerjain. Setiap masuk nabung 1, keluar, gitu. Dibandinginnya sama Nabi Isa. Makanya nanti alasan apapun nih orang-orang yang di bawah, orang-orang miskin, finansialnya rendah, nanti akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Karena ternyata sholat itu bukan karena kaya, bukan karena miskin. Sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita dikasih hidup sama Allah. Kita dikasih hidup sama Allah ya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah. Sholat 5 waktu, jangan ngegampangin. Makan rezeki serut melulu. Ini ada apa ya? Kayaknya rezekinya aneh ini lagi kurang. Wah, aneh udah sodako nih aneh nih. Ya lu kagak sholat geblek, kan ya gitu. Kayaknya aneh nih stres aja nih, sel aja bawaannya. Ya tidurnya habis asar, habis subuh. Ya gimana nggak stres? Kan kayak gitu. Nah di sini adapun orang yang gegabah atau melupakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah, pasti diancam dengan 12 siksa penderitaan yang masing-masing 3 di dunia saat maut dan di dalam kubur. Sedang perinciannya adalah sebagai berikut. Orang yang meninggalkan sholat, penderitaan di dunia yaitu pekerjaan dan rezeki selalu kurang, nggak berkah, kayaknya tuh kurang aja. Orang yang lalai sama sholat, apalagi orang yang ninggalin sholat, ini buat rezeki ini nggak cepat, kayaknya lalai, gitu ya. Kayaknya nggak berkah aja gitu, cuma dapat uang 200, 300, cepet amat ya habis ya. Ngopi dulu ya. Nggak berkah. Yang kedua, amalannya tertolak, nggak diterima sama Allah. Yang nggak sholat, dia mau doa minta sama Allah, ya tertolak karena peninggalin sholat. Karena sholat itu wajib dalam ilmu fikih. Ya, sholat itu kewajiban. Ya, jadi mesti lakuin sholat. Apalagi yang perempuan, kalau udah kasih libur sama Allah, ada haid datang bulan. Tapi kalau ngebohong lagi masa sholatnya ya, sholat lu, kalau lagi head, bener lu, nih lihat aja kalau nggak percaya nih, kalau gitu ancaman ya. Jadi kita kaum laki-laki ya gimana? Masa gue mesti lihat, kan mesti halal dulu, kan gitu. Itu aja jadi apa? Jadi dosa buat mata kita kan ngelihatnya kayak begitu. Saya nikah, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ngelihat kelamin istri saya. Ketika lagi jima, lagi berhubungan, udah halal ya. Enggak, saya matiin lampu, udah saya ibadah aja. Nggak mau ngeliat, karena sayang. Orang matanya pengen ketemu sama Nabi kok. Bagaimana mata kita ini terjaga untuk bisa melihat Nabi dan Rasul? Ya jagalah mata ini dari sesuatu yang kotor. Jangan kan lagi jima sama istri, lagi pup. Jangan lu liatin tuh keluar pupnya. Ya kotoran, jangan. Apalagi dijadiin status, gila itu namanya. Status. Ya. Yang ketiga, bukti kebaikan di mukanya lenyap, tidak ada, dari itu dibenci masyarakat. Naudzubillah. Jadi orang yang lalai sama sholat itu sama orang yang nikah satu, mukanya tuh keruh aja, nggak ada cahaya-cahayanya. Kayaknya nggak enak banget buat dipandang. Naudzubillah.
Bawaannya kesel ngeliat muka, kayak enak amat gue mukanya nih, ketahuan gak pernah sholat kali ini, kan gitu. Nah kalau misalkan di sini kan beraneka warna ya, warna ada yang hitam, ada yang kecoklat-cokatan, ya, ada yang keputih-putihan, ada yang kekuning-kuningan. Kenapa nyet kuning ada di mana? Tapi karena beribadah kepada Allah, digunakan wajahnya minal wajhi untuk sujud kepada Allah, ini mukanya katanya enak-enak aja. Karena adem gitu, mukanya kelihatannya. Bukan karena dia skincare yang mahal, tetapi dia gunakan wajah tubuh dia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang miskin, orang kaya ditolak alasannya, apapun alasannya. Nabi Sulaiman kaya, engkau kaya yang gak seberapa, Nabi Sulaiman kaya. Engkau miskin, Nabi Isa miskin. Yang ketiga, seorang hamba yang memiliki jabatan atau apa namanya, punya jabatan, pejabat yang tidak beribadah kepada Allah, maka akan diperbandingkan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Hai, kenapa kamu masuk neraka? Saya ini pejabat. Pejabat yang paling tinggi adalah presiden, dan pejabat yang paling kecil, yang paling rendah adalah RT. RT, kenapa ente masuk neraka? Sibuk apa? Rapat apa? Ngurusin bansos. Udah RT doang aja ribet gitu. Kan gitu. Makanya itu nanti sama Allah dibandingin sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini menteri di kota Mesir, di negara Mesir. Jadi menteri, sibuk Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, nabiku, kekasihku, masih bisa beribadah. Kenapa kamu punya jabatan cuman kecil doang aja, kagak mau ibadah kepadaku? Makanya nanti ketika di yaumul qiyamah, di hari kiamat, dan masuk neraka semuanya, dan mereka mengatakan qalu syahidna wa ala anfusina, qalu syahidna ala anfusina, aku menjadi saksi atas diriku sendiri di neraka. Wa garathumul hayatud dunya, karena dunia telah menipu mereka. Ya, orang yang terlalu mencintai dunia dan melupakan akhiratnya akan menyelakai, membahayakan dirinya sendiri. Ya bukan berarti harus ngejar akhirat dunia, kagak, bukan begitu konsepnya. Tetapi harus tahu kewajiban-kewajiban seorang muslim sebagai hamba Allah. Harus punya, ini mesti hidup nih kita. Bukan hanya zahir, tapi yang ada di dalamnya mesti dibangkitkan. Nanti antum semua, kita semua akan merasakan bagaimana nikmatnya orang yang sholat berjamaah awal waktu. Maka dinyatakan pula bahwa orang yang aktif melakukan sholat berjamaah, ya, continue, terus menerus, istiqomah atau langgeng, pasti Allah akan menjamin 5 perkara. Yang pertama, selamat dari penghidupan yang sempit. Coba kalian itu pakai konsep, ya meskipun harus setahap demi setahap ya. Cobalah dalam sebulan, seminggu gue mau awal waktu, lihat perubahannya, Masya Allah. Coba kayak begitu. Jadi itu mesti punya tujuan, bro. Sama kayak kalian masuk kerja, ketika kalian ini selalu awal waktu datangnya, pasti atasan seneng. Si ini rajin amat ya datangnya ya, Masya Allah. Ya, ataupun bukan Islam dah atasannya, tapi orang-orang non Muslim seneng pegawainya datang awal waktu terus gitu. Maka ketika orang yang beribadah kepada Allah, dia menjaga sholatnya, waktunya dia jaga, maka selamat dari penghidupan yang sempit. Yang sempit itu dari apapun, ekonomi yang sempit, hati yang sempit, pala yang gepeng, pala yang sempit maksudnya. Kayak pikiran tuh kayaknya sempit, ya Allah, gimana ya? Kayak gelisah aja hati. Coba punya strategi gitu. Meskipun emang nggak boleh, harusnya itu continue, tapi setapak demi setapak. Coba rasakan sama kalian. Coba mau seminggu ini saya mau berusaha buat sholat awal waktu. Nanti antum nih kita semua kita rasakan. Ya, yang tahu rasanya itu ya cuma diri kalian masing-masing. Hati kalian sama Allah aja. Nggak perlu kalian ini mengapresiasikan, ya, dengan bentuk apapun. Alhamdulillah bener kata Aman, sholat awal waktu jadi begini kehidupannya. Ya sombong namanya lu, ria itu. Bukan ria majelis. Ya, coba kalian punya konsep. Jadi jangan hidup semaunya gitu. Hidup semaunya gitu, kayak gampang gitu kan. Nggak sholat, ntar aja lah.
Ya saya juga pernah di posisi itu. Ya, paling saya begitunya kalau lagi kepepet, gitu ya. Lagi kepepet, lagi kobe, bokeh ya, lah awal waktu lah. Kita tambahin lah. Yang sulit itulah mempertahankan ibadah yang sudah kita lakukan. Makanya ya, kalau pada mau kaya semua ya sholatnya. Itu. Pengen kehidupannya itu bagus, langgeng, kehidupannya tenang, hatinya, ya sholatnya. Yang kedua, selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, catatan amal diterima, insya Allah. 4, melewati jembatan atau sirat seperti kilat, cepet, cep. Nah, 5, masuk surga tanpa hisab. Orang yang menjaga sholat awal waktu berjamaah. Karena kalau orang-orang yang masuk neraka itu ya karena apa? Mereka itu ditipu daya sama dunia sehingga lupa, ya kan? Dan mereka semua menjadi saksi atas mereka sendiri. Qalu syahidna ala anfusina, ya betul Allah, ya betul malaikat. Saya ditanya kenapa kamu bisa masuk neraka? Aku menjadi saksi atas diriku sendiri. Fagharathu hayatud dunya, karena dunia telah menipu mereka. Maka jangan sampai kita ditipu. Karena kenikmatan dunia ini akan terus bertambah seiringnya waktu berjalan. Maka jangan sampai itu terlena sehingga kita melupakan akhirat kita, kewajiban buat taklim, kewajiban kita buat beribadah kepada Allah, jangan sampai ditinggalin. Yang terakhir, 4 kelompok manusia yang ditertolak. Yang terakhir adalah orang yang sakit. Kenapa kamu masuk neraka? Sakit, nggak sholat. Tuh Nabi Ayub dibandingin sama Nabi Ayub. Nabi Ayub sakitnya nggak ada yang bisa ngalahin. Ada di sini penyakitnya sama kayak Nabi Ayub? Ada nggak? Nggak ada.